وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Bab al-afu anil khodim, bab memaafkan pelayan. Ya, jadi khodim itu pelayan. An Abi Umamah radhiyallahu an, qala, dari Abi Umamah radhiyallahu an, beliau berkata, aqbala Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'ahu gulamani. Ya, Nabi SAW datang dan beliau membawa dua budak kecil. Wa wahaba ahaduhuma li aliyin sholawatullahi alaih, dan beliau menghibahkan, memberikan salah satunya kepada Ali radhiyallahu an. Wa qala, dan beliau bersabda, berkata kepada Ali radhiyallahu an, la tadribhu, jangan kamu pukul, fa inni nuhitu andorbi ahlis sholah, karena aku, ya, aku dilarang memukul orang yang menjaga sholatnya. Artinya walaupun ini budak, dia itu sholat, ya, jadi jangan kamu pukul. Wa inni ra'aituhu yusolli mundzu aqbalna, dan aku melihat dia senantiasa mengerjakan sholat semenjak dia datang bersama kami. Jadi semenjak dia ikut aku, kata Nabi, dia itu sholat, ya, jadi jangan kamu pukul, ya Ali, ya, gitu kan. Wa a'ta Abadzarin gulaman, dan satunya diberikan kepada Abu Dzar. Wa qala istausi bihi ma'rufan, dan beliau SAW berpesan kepada Abu Dzar, ya, aku berwasiat tentang dia agar kamu selalu berbuat baik kepadanya. Kemudian Abu Dzar malah berkata, Abu Dzar malah melakukan fa'ataqahu, gitu. Maka Abu Dzar malah membebaskannya. Faqala ma fa'ala, maka beliau justru bertanya, gitu, apa yang kamu lakukan? Qala amartani an astausi bihi khairan fa'ataqahu fa'ataqtuhu, gitu. Kan engkau menyuruh aku untuk berbuat baik sama si gulam tadi, ya Rasul, ya oleh karena itu maka ya tak bebasin, gitu, ya. Jadi kalau Ali diperintahkan jangan dipukul, ya toh, karena memang Fatimah itu pernah satu ketika ngeluh hidupnya berat karena harus begini dan begitu, ya toh, beban rumah tangganya berat, gitu kan. Maka Nabi SAW pada kesempatan ini memberikan seorang budak kecil untuk membantu urusan rumah tangga, gitu. Tapi giliran ke Abu Dzar kan nggak punya anak, ya. Dalam yang saya tahu tuh nggak punya anak, gitu. Kemudian ya nggak terlalu butuh sama budak, gitu kan. Maka Nabi wasiatnya beda, dan Abu Dzar juga bukan tipikal orang yang temperamen. Abu Dzar orangnya santai, gitu. Jadi wasiatnya bukan wasiat jangan dipukul, gitu, tapi lebih ke berbuatlah baik, gitu. Karena Abu Dzar juga nggak merasa butuh, malah dibebasin sekalian, itu, ya. Oleh karena itu maka dari sini kita bisa melihat bahwasanya ada pelajaran yang menarik nih. Nah, orang kalau nggak bisa melihat sudut ilmunya cuma baca tok, gitu. Pelajaran yang menarik itu apa? Di sini loh. Pertama, kita nggak boleh menganiaya orang yang ada di bawah kita, pembantu kah, staf kah, kemudian budak kah, karyawan kah, gitu kan. Nah, kemudian yang menarik adalah apa? Bahkan sampai level budak pun Nabi SAW memilih orang yang sholat, menjaga sholat. Nah, jadi kalau kamu kemudian mensyaratkan, misal kamu punya perusahaan kemudian butuh karyawan, gitu kan, syaratnya menegakkan sholat, bagus, nggak apa-apa. Nah, karena memang menegakkan sholat ini nggak ada di pelajaran kuliah manapun atau pelajaran di SMA, SMK manapun. Itu kembali ke orangnya, gitu. Ya, banyak orang-orang yang sudah lulus S3 juga nggak sholat juga banyak, gitu. Ya, maka ini penting, gitu loh. Ya, ini penting. Karena kalau dia sudah perhatian sama hak Tuhannya, maka insya Allah kepada makhluk, yaitu kepada atasannya, dia akan perhatian. Tapi kalau kemudian sama Tuhannya sudah nggak peduli, ya, nggak sholat, gitu kan, kamu amanai kerjaan yang baik pun juga insya Allah malah berantakan, gitu. Ya. Mani bidina azani Allah wa yakum. 164. An Anasin radhiyallahu an, qala, dari Anas radhiyallahu an, beliau berkata, qadima Nabi sallallahu alaihi wasallam al Madinah, Nabi SAW datang di Madinah. Kemudian walaisa lahu khodim, dan beliau SAW tidak punya asisten, pembantu. Fa akhadha Abu Talhah biyadi fantolaqobi, gitu kan. Abu Talhah lalu mengambil tanganku dan membawaku, yaitu membawa Anas, jadi Anas bin Malik yang masih kecil,
Ini anak tirinya Abu Thalhah dibawa ke hadapan Nabi SAW. Fangtolaqo bi hatta adkhalani ala Nabi SAW, sampai kami menemui Nabi Muhammad SAW. Kemudian faqala, dan si Abu Thalhah kemudian berkata, ya Nabi Allah, wahai Nabiullah, inna Anasan ghulamun kayyisun labibun. Ya, perhatikan. Sesungguhnya Anas ini adalah seorang anak yang kayis, cerdas. Ini bisa tuh jadi nama anakmu, Kayis. Namanya siapa? Kayis. Namanya siapa? Joko, umum gitu kan. Bambang umum. Kayis jarang. Kayis itu artinya cerdas. Kemudian labibun, dan dia juga tangkas gitu. Kayisun labibun, sudah cerdas, lincah gitu kan. Pinter, lincah gitu. Ya, ini berarti pelajarannya kalau nyari karyawan yaitu yang pinter dan lincah. Gitu. Bisa dites dulu. Falyahdi, maka jadikan dia ini sebagai asistenmu ya Rasul. Qala, maka aku berkata, Anas, fa khodamtuhu fis safari wal hadari. Lalu aku menjadi asisten beliau atau menemani beliau dalam keadaan safar maupun dalam keadaan hadir, mukim, enggak mana-mana. Maqdamahu al-Madinah, sejak kedatangan beliau di Madinah, hatta tuwfiya sallallahu alaihi wasallam, sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi Anas bin Malik itu menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak diserahkan bapaknya sampai beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal. Jadi kalau datang ke Madinah itu kan beliau berdakwah di di Mekah itu sekitar 13 tahun, maka di Madinah itu sisanya sekitar 10 tahun gitu. Atau di Mekah 10 tahun, beliau di Madinah 13 tahun. Sekitar itulah 10 sampai 13 tahun beliau nemenin Nabi SAW. Dari mulai kecil sampai beliau gede. Makanya Anas bin Malik ini banyak meriwayatkan hadis gitu, karena beliau benar-benar nemeni gitu, Nabi Muhammad SAW. Maqala li an sayyin sonatuhu lima sonak tahada wa kada. Dan selama itu aku ngikuti Nabi, beliau SAW nggak pernah ngomong kepadaku, "Apa kok ngene lan ngono?" Jadi nggak pernah memprotes apa yang dilakukan Anas bin Malik. Ya, ini metode pendidikan Nabi SAW dalam didik anak buahnya. Jadi kalau misal Nabi pengen taruh sendalnya harusnya ditaruh di sebelah sini gitu kan. Nah, Nabi nggak kemudian ngomong, ini salah, dekein sebelah ini, enggak. Tapi Nabi ambil sendiri, tapi di depan Anas nih, kemudian dipindah sendiri. Nah, Anas ini karena tadi loh, kayisun labibun, cerdas dan tangkas gitu kan. Jadi orang perlu dikandani, ngono tok terus mudeng terus esok dia enggak naruh pada tempat yang salah. Paham ya? Tapi sekarang kamu nyari nih bukan kayisun labibun, yang kamu cari ini asisten atau staf yang rapatek pinter gitu kan, malesan gitu kan. Ambok gue kan ngasih tahu sehari 10 kali belum tentu dilakoni. Paham nggak? Jadi jangan kemudian menggunakan hadis ini kemudian mengatakan kok jenengan nggak kayak Nabi Pak gitu. Nabi itu kan cuman nggak pernah nyuruh loh. Nabi itu cuman ngasih tahu. Nek ngono ya, kok berarti tak lakoni kabeh kalian meneng wae gitu. Ya, jadi nggak kayak gitu ya. Jadi kalau kamu punya perusahaan, punya toko, punya apapun, kamu punya karyawan, kamu lihat gitu loh. Yang kamu masukin ini siapa nih gitu. Kalau emang dia kayisun Nabi pun, nah itu cara didik kayak Nabi nih. Ya nggak usah ditunjukin kamu harus gini enggak gitu. Buat pindahin aja nih barang ini ke situ, dia lihat, dia pasti besok akan ngikutin. Ya. Oh, nek motor ditata seperti ini, dia akan ngikutin itu. Itu nek kayisun labibun itu. Tapi nek yang kamu bawa masuk ini orang yang nggak kayis dan nggak labib gitu kan, maka ya kamu kasih tahu sehari 5 kali ya belum tentu dia paham. Maka harus diulangi gitu. Jadi nggak semua yang dilakukan Nabi kemudian bisa diterapkan ya. Makanya Ali bin Abi Thalib itu pernah diprotes sama orang-orang Khawarij, kenapa engkau kasar sama kami? Kenapa engkau merangi kami? Kenapa engkau menghajar kami gitu. Maka Nabi SAW Ali radhiyallahu anhu diprotes kayak gitu, kemudian mengatakan karena Nabi dulu berbuat baik sama sahabatnya, karena sahabatnya modelnya kayak Abu Bakar, Umar, Utsman, aku gitu. Lah adapun aku umatnya kayak kowe gitu loh. Nek tak persikapi kayak zaman Nabi menikahi para sahabat ya kepenaan kowe lah gitu kira-kira bahasa sekarang gitu. Sedangkan umatnya kurang ajar kayak kowe gitu. Sekarang tuh orang Islamnya kurang ajar kayak kamu, berontak gitu kan. Ngajak gelut gitu kan. Ya udah tak perangi kamu ngajak gelut. Masa kamu ngajak gelut terus aku pedangnya tak taruh terus kamu tajak ngobrol ya aku malah mbok bunuh lah gitu. Ya. Maka
menyikapi orang itu kita harus lihat orangnya juga. Kalau kita kemudian ketemu yang kayisun labibun, ya maka di sini enak. Kita nggak usah ngasih tahu, kita cuma tunjukin apa namanya cara yang benar tanpa maksudnya menggurui. Dia akan paham dan dia akan mengikuti. Nah, oleh karena itu saya mendorong ya, kalian tuh kalau jadi orang tuh yang kayisun labibun, punya mata digunakan untuk melihat, punya telinga digunakan untuk mendengar, ya punya otak pikiran digunakan untuk berpikir. Artinya ya, pepatah mengatakan keledai itu nggak akan jatuh 2 kali di lubang yang sama. Keledai aja bisa belajar gitu lah, agar nggak kecemplung di lubang yang sama gitu. Kok kemudian misal sudah pernah jatuh nggak pakai helm, kepalanya pernah kejedot aspal sakit, besok masih tetap nggak pakai helm gitu. Berarti kan ini nggak lebih baik daripada keledai tadi. Ya, sehingga orang kalau kayisun lebih pun dia akan ngambil pelajaran gitu loh. Oh, ternyata kalau kejedot kepala nggak pakai helm itu sakit, dia berarti setelah itu harus pakai helm gitu. Apalagi kemarin saya contohkan dia menyelamatkan orang yang kepalanya pecah, otaknya berjajaran, dia lihat gitu loh. Kok ya masih nggak pakai helm gitu. Ya, saya di Jalan Solo itu sering lihat orang buanter gitu nggak pakai helm gitu. Ya itu saya mikir ya, mudah-mudahan kepalanya keras kayak kepalanya Iron Man gitu. Tapi kalau enggak ya berantakan itu otaknya gitu. Ya memang sih kalau di atas motor tuh rasanya kayak pembalap gitu. Tapi kan kalau udah jatuh itu pembalap manapun ya tetap kesakitan gitu. Ya, udah banyak pembalap-pembalap profesional yang mati gitu. Sampai kemarin lihat ada pembalap liar itu motornya muter-muter ke atas gitu. Itu orangnya terus kayak gimana gitu loh. Udah nggak pakai helm gitu kan. Nah, maka kita harus menjadi orang yang kayisun labibun, cerdas dan tangkas, ngerti gitu, ngerti gawean gitu. Kalau emang itu bagian dari apa yang harus kita pahami ya kita lakukan. Ya, pulang ke rumah, ya, mudik gitu kan. Ibunya di rumah sibuk di dapur gitu. Lewat-lewat aja gitu, nggak nanya, nggak bantu gitu kan. Habis makan gitu kan, piringnya kotor, diem-diem aja gitu. Padahal perempuan gitu. Ya, laki-laki itu masih mending lah. Kemarin saya ngobrol sama apa namanya, sama orang di pantai mana kemarin tuh, pantainya jenisnya apa Mbak? Sadranan ya itu. Orangnya tatoan tuh, tatoannya nggak karu-karuan itu. Mukanya wireng kayak preman gitu kan. Tapi orangnya baik gitu. Ngobrol panjang lebar, lama berjam-jam. Terakhirnya ditelepon sama orang gitu. Terus habis itu dia ngomong, "Mas, aku tak pulang dulu." "Ngapain?" "Sama istriku suruh suruh masak kayak ngoseng-ngoseng kangkung." "Lah apa bojone ra iso masak?" "Masakanku luwih enak timbang bojoku." "Oh ya wis." "Tapi aku mau masak ketok, Mas. Nek kon isah-isah aku moh, sebagai wong lanang aku moh nek kon isah-isah." Ya artinya seorang laki-laki pun bisa gitu loh melakukan itu gitu. Maka kalau kita perempuan ya lihat orang tua kita sibuk di dapur ya bantu gitu kan. Lihat cucian piring baru berantakan belum dicuci ya dicuci gitu kan. Lihat lantai di rumah kotor ya dibersihkan gitu. Artinya apa yang biasa kita lakukan di sini ya kalau pulang itu ya dilakukan. Jangan kemudian jadi balas dendam. Aku ning kene mulai kan arep turu Bu gitu, ora arep ngewangi kowe gitu. Enggak boleh gitu. Kemudian wala qala li syai'in lima asna'uhu illa sona'ta hada wa kada. Dan beliau SAW enggak pernah ya berkomentar mengapa kamu tidak melakukan ini dan tidak melakukan itu. Jadi nek Anas melakukan yang salah, Nabi nggak pernah ngomentari tentang kesalahannya. Nek dia nggak melakukan, artinya ya salah juga karena nggak melakukan, juga nggak pernah dikomentari. Tapi ditunjukkan. Misal, oh dilakoni, kayak gini kok salah. Ya Nabi ngambil yang bener ning kene le, gitu loh. Atau kemudian didekek ning kene salah, apa? Tapi kemudian cuma pindahkan. Jadi Anas tuh tahu kalau itu salah. Kenapa? Karena Anas itu kayisun labibun, cerdas gitu. Dan orangnya tangkas.